Apa katanya Anda mendap sendiri sebagai apa? Tamatan warnet ya? Ya, pasti yang ditanya latar belakang lah, pendidikannya, keluarganya, dan ya saya sendiri menganggap diri saya lulusan warnet karena saya tidak pernah kuliah di luar negeri, dan saat semester 2 orang tua almarhum ayah jatuh sakit, jadi pengalaman pertama kerja saya itu di warnet untuk jam malam, 9 malam sampai 9 pagi. Cuman kalau saya kilas balik, sebenarnya saya tidak akan menjadi diri saya sekarang kalau tidak ada pengalaman hidup itu. Ya, this is the day. Ini hari yang gue tunggu-tunggu, lama minta waktunya, tapi saya tahu sibuk banget, udah hampir dapat, kemudian kena PPKM segala macam, dan akhirnya kita memutuskan, yaudah kita pakai Zoom aja. Ini dia, mungkin ini man of the year kali ya. William Tanuwijaya. Waduh, selamat siang bos. Siang Mas Helmi, apa kabar? Sehat? Sehat-sehat. Gue panggil bos boleh dong. Oke, GoTo ya, Gojek, Topet. Kok GoTo bos? Kenapa nggak Tugo ya? Memang permainan kata juga sih. Kita nyari nama cukup ada beberapa variasi ya. Pertama kita pikir namanya ini harus sesuatu yang mencerminkan Gojek dan Tokopedia, tapi juga mencerminkan Indonesia. Jadi kita singkat-singkat, kalau Togo dengan GoTo, tentunya GoTo itu bisa menjadi bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. GoTo company, the GoTo ecosystem, tapi juga semangat di balik persatuan ini juga pas gitu. Semangat di balik persatuan ini kan gotong royong. 4 huruf pertama dari gotong royong ya GoTo juga, seperti itu. Oh gitu, GoTo mean gotong royong ya. Kalau to go kita di Amerika tuh kalau masuk ke fast food itu for here to go, jadi nggak mau begitu ya, untuk dibawa pulang gitu. Gue bingung manggilnya, mau manggil bapak ya memang bapak ya bos gue, tapi usianya jauh lebih muda dari saya nih. Jadi manggil nama mas Helmi, manggilnya William aja. Jadi saya masuk kuliah, William baru lahir. 81 ya William ya? Iya, aku lahir 81. Pematang Siantar. Pematang Siantar. Mungkin ini diulang-ulang, tapi saya perlu tahu, apa penonton Helmi Bicara perlu tahu. Apa sih dibalik rencana merger besar antara dua perusahaan besar ini? Ya, Tokopedia sendiri tahun ini memasuki usia ke-12 ya. Gojek juga sudah 1 dekade, mulai dari layanan call center, kemudian berubah menjadi aplikasi. Dan spirit di masing-masing perusahaan ini lahir untuk menyelesaikan masalah. Kalau Tokopedia dulu melihat banyaknya ketimpangan, khususnya di kota-kota kecil, baik kesempatan bisnis ataupun kesempatan terhadap akses barang maupun jasa itu terbatas, maka kalau ada platform seperti Tokopedia itu bisa menyelesaikan masalah. Kalau Gojek menyelesaikan masalah ketidakefisiensian dalam hidup sehari-hari di kota yang macet, bagaimana sektor informal seperti ojek itu bisa dibuat menjadi formal dan bisa dibuat menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Dan dalam masa pandemi ini kita juga melihat bahwa digital akselerasi itu menjadi sangat luar biasa, dan saya dengan pendiri Gojek sebenarnya dekat, kita saling ngobrol, dan kita melihat bahwa di momen-momen krisis bangsa itu selalu Indonesia itu dengan semangat gotong royong bersatu dan menjadi kekuatan besar. Kita merdeka pun datang dari suku bangsa beragam dengan kepulauan yang begitu besar, tapi melihat sebuah misi yang lebih besar gitu. Dan Gojek dan Tokopedia ada benang merah yang sama, yaitu bagaimana kita mendorong kemajuan bangsa sebenarnya, dimanapun layanan kita berada. Jadi kita merasa bahwa kalau Gojek Tokopedia ini bersatu, 1 tambah 1 itu sejatinya tidak lagi menjadi 2. 1 tambah 1 bisa menjadi jauh lebih besar daripada 2. Jadi ini bagaimana misi itu menjadi evolusi, menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan perusahaan teknologi itu harus terus berevolusi. Kalau kita lihat semua perusahaan teknologi yang kita kenal, sebagian perusahaan teknologi sudah mati, hanya dikenang nama, itu karena mereka gagal berevolusi. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang terus berkembang besar karena tahun ini mereka jadi jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kebanyakan perusahaan yang bergabung itu adalah perusahaan yang sejenis, yaitu biasanya itu
perusahaan di layanan A bergabung dengan perusahaan di layanan A, sehingga yang terjadi itu efisiensi untuk mencapai profitability. Namun Gojek dan Tokopedia ini perusahaan yang sangat berbeda. Jadi Indonesia sekali, seperti suku Batak bertemu suku Jawa, tapi melihat ada kesamaan bahwa kita sama-sama Nusantara seperti itu. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang khas sekali Indonesia. Ini adalah penggabungan bisnis terbesar mungkin di Asia. Namun lahirnya di masa pandemi, di mana para pendiri perusahaannya sebenarnya tidak bisa bertemu secara fisik, setiap hari Zoom seperti ini saja. Jadi benar-benar besar rasa kepercayaan, benar-benar besar rasa sebuah dorongan misi bahwa ini tidak ada individu yang lebih besar, ada sebuah misi yang lebih besar dari siapapun. Sama seperti Indonesia, berbagai suku bersatu di tahun 45 dan memutuskan untuk mendirikan negara Indonesia. Jadi di masa pandemi ini pun Gojek dan Tokopedia bersatu memutuskan mendirikan GoTo seperti itu. Jadi memang semangatnya William Tanuwijaya itu memang nasionalis banget ya. Jadi saya ingat banget dulu Topet didirikan dengan semangat bambu runcing ya William ya. Benar, salah satu budayanya itu semangat bambu runcing, dan sebentar lagi tanggal 17 Agustus bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia ke-76, Tokopedia juga genap melayani masyarakat Indonesia selama 12 tahun. Wow. Jadi bambu runcing itu dulu karena waktu didirikan 2009 itu memang nggak punya apa-apa dan nggak ada orang yang percaya juga ya William ya? Iya, jadi jangankan saat didirikan gitu, saat sebelum didirikan pun Tokopedia sudah hampir gagal gitu ya. Nyari modal susah, butuh waktu 2 tahun, ditolak di mana-mana. Kemudian nyari pegawai pertama pun gagal, jadi serba gagal gitu. Cuman kenapa spiritnya semangat bambu runcing, kita melihat bahwa ini the underdog spirit ini memang kebanyakan perusahaan teknologi besar, kalau kita kilas balik, mereka itu lahirnya dari ketiadaan gitu. Lahirnya dari anak drop out kuliah, bukan karena warisan modal orang tua gitu ya. Mereka ya nyari modal kemana-mana, ditolak di mana-mana. Ide bisnis yang dianggap tidak relevan karena kebanyakan mungkin lebih awal dibandingkan masanya seperti itu. Jadi mengingatkan juga pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita di bangku sekolah kan diajarkan bahwa Indonesia ini menang bermodal semangat bambu runcing ya. Sebenarnya semangatnya bukan bambu runcingnya gitu ya, tapi semangatnya bagaimana Indonesia yang tidak memiliki persenjataan canggih, tidak memiliki modal untuk menang seperti itu ya, tapi dengan tadi kekuatan solidaritas, kekuatan gotong royong, persatuan, idealisme, bisa mendirikan. Tidak mudah loh, Indonesia kembali dengan keberagaman yang begitu luar biasa. Negara kepulauan terbesar di dunia, 17.000 pulau lebih. Tidak mudah tentunya mendirikan sebuah negara yang menyatukan semuanya gitu. Dan sebentar lagi kita sudah merdeka 76 tahun, ini sebuah hal yang harus kita selebrasi gitu. Dan buat saya, semangat bambu runcing itu sebenarnya melambangkan 3 hal, keberanian, kegigihan, dan harapan. Seperti semua pejuang kemerdekaan kita, mereka pastinya punya keberanian. Minimal keberanian percaya pada diri sendiri. Percaya bahwa perjuangan mereka ini akan membuahkan hasil. Namun lebih penting lagi setelah punya keberanian itu, mereka gigih. Walaupun gagal gitu ya perjuangan para pejuang sebelumnya, tapi tidak mematahkan semangat mereka. Mereka walaupun nyawa jadi taruhan, mereka kenapa bisa terus gigih itu sebenarnya karena harapan bahwa apapun itu satu hari nanti mereka percaya bahwa Indonesia akan merdeka gitu. Jadi sebenarnya saya juga melihat dengan Tokopedia kita mengakomodasi sekarang mungkin hampir 12 juta mitra UMKM. 12 ada juta merahnya juga. Wow. Hampir 12 juta. Dan 100 pelanggan ya? Dan mengembangkan bisnis di Tokopedia. Dan 100 pelanggan ya? Mereka, dan 100 juta pelanggan ya? Iya, dan 100 juta pengunjung lebih dari 100 juta pelanggan atau pengunjung setiap bulan.
Dan dari mitra pengusaha yang bergabung, kami melihat benang merahnya juga sama. Kebanyakan di antara mereka kan pengusaha baru. Terus tentunya nggak semuanya langsung berhasil. Tapi tadi semangat bambu runcingnya juga ada gitu. Kalau ditanya kenapa mereka terus gigih gitu ya, tidak ada yang sudah usianya 60-an baru memulai usaha, ada yang masih di bangku sekolah sudah memulai usaha, ada mantan napi memulai usaha, ada kaum difabilitas memulai usaha. Kalau ditanya semangat mereka, rata-rata itu bukan tentang mereka, tapi misalnya ada yang ingin orang tuanya sudah usia tua, mereka ingin melihat bahwa saat orang tuanya masih hidup bisa punya rumah sendiri, atau mereka baru punya anak, mereka ingin anaknya punya pendidikan lebih baik dibandingkan mereka. Jadi tujuan-tujuan hidup yang bukan tentang mereka, tapi tentang orang lain, itu ternyata bisa menjadi sebuah benang merah yang membedakan antara pengusaha yang lebih berhasil dibandingkan pengusaha yang bukannya tidak berhasil, tapi ketika ada tembok penghalang, menyerah. Kan katanya pengusaha itu gagal cuma karena dua hal. Satu, modalnya sudah habis, atau sudah menyerah gitu. Jadi selama kita tidak menyerah, sebenarnya kita belum gagal gitu. Keren. Jadi saya ingat betul ya. Jadi masih ingat kali penolakan 12 tahun yang lalu ya, William ya. Karena Anda ditolak dua hal ya. Topet itu satu karena takut Silicon Valley, perusahaan-perusahaan tech company dari Silicon Valley akan menyerbu Indonesia, matilah Indonesianya. Dan nomor dua karena orang nggak percaya kepada seorang William Tanuwijaya, nggak punya modal. Apa sih ini katanya? Apa katanya? Anda mendap sendiri sebagai apa? Tamatan warnet ya? Iya, saya waktu itu sering ditanya soal latar belakang industri dan latar belakang pribadi. Pendidikan. Sama seperti yang Mas Helmi sampaikan, industrinya kan kita bukan negara yang punya track record bahwa perusahaan teknologi itu adalah industri yang berhasil gitu. Ya. Kebanyakan kan bisnisnya bisnis natural resources, bisnis media. Jadi sulit untuk membayangkan Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Padahal perusahaan teknologi sejak hari pertama harus bersaing dengan global. Ya. Kalau industrinya tidak punya rekam jejak, pasti yang disorot itu adalah siapa kamu gitu. Mungkin seperti bukunya Mas Helmi ya. Who the hell are you ya? Jadi ya siapa kamu yang disorot gitu. Nah, ya pasti yang ditanya latar belakang lah, pendidikannya, keluarganya, dan ya saya sendiri menganggap diri saya lulusan warnet karena saya tidak pernah kuliah di luar negeri, dan saat semester 2 orang tua almarhum ayah jatuh sakit, jadi pengalaman pertama kerja saya itu di warnet untuk jam malam, 9 malam sampai 9 pagi. Cuman kalau saya kilas balik, sebenarnya saya tidak akan menjadi diri saya sekarang kalau tidak ada pengalaman hidup itu. Justru dengan ayah sakit itu, saya didorong budaya Indonesia yang the power of kepepet. Gitu ya, kata anak-anak mahasiswa gitu ya. Itu benar-benar terjadi sih saat kita dalam keterbatasan, itu justru kita harus mencari apapun yang kita bisa lakukan dalam mengatasi keterbatasan kita itu. Dan saat itu akhir tahun 99 awal 2000, internet itu masih mahal sekali. Satu jam itu Rp10.000. Tapi bayangkan saya bisa pakai internet 12 jam sehari. Gratis. Dan walaupun saya jarang sekali ke kampus gitu ya, karena harus begadang, terus paginya sudah ngantuk gitu, biasanya tidur. Tapi saya justru belajar lebih banyak di warnet. Dan di kampus saya, walaupun saya teknik informatika, saat itu masih kebanyakan membangun aplikasi yang tidak berbasis internet. Karena internet saat itu masih barang baru tadi. Tapi saya jadinya bisa mempelajari otodidak sendiri barang-barang baru yang belum benar-benar diajari oleh para akademisi seperti itu. Jadi selalu ada hikmah lah. Kalau kita, seperti Steve Jobs bilang, connecting the dots itu kita nggak bisa lihat ke depan, kita cuma bisa melihat ke belakang. William, bergabungnya Gojek dan Topet itu luar biasa ya valuasinya. Jadi itu yang Anda bilang tadi, menyadarkan banyak orang-orang tua seumuran saya bahwa cara berbisnis, bisnis model sekarang udah so different gitu. Saya kemarin bertemu dengan satu orang yang cukup matang berbisnis. Dia bilang gila tuh anak-anak kemarin sore, maksudnya anak-anak muda gitu.
apa William, Nadim gitu, kayak nonjok kita gitu. Jadi kita berpuluh-puluh tahun hampir meninggal gitu, tetap bisnis gitu, tapi yang dicapai valuasinya dikejar anak-anak itu cuma 10 tahun bisnis, 12 tahun bisnis. Jadi valuasinya menjadi satu game yang berbeda ya William. Saya ingat banget bahwa sekarang apa valuasinya GoTo, Gojek ditambah Topet, kemarin itu kalau nggak salah sebelum merger kan sekitar 18 billion dollars ya, betul ya? Dengan katakanlah estimasi Bloomberg 40 billion dollars atau sekitar berapa tadi? 560 triliun ya. Itu orang bilang sekarang GoTo itu udah perusahaan dengan valuasi nomor 3 terbesar di Indonesia ya, Pak William ya. Kalau prediksi para media benar ya memang akan masuk ke 3 besar bursa Indonesia. Di atasnya cuma Mandiri sama BCA doang ya? BCA dengan BRI ya? BCA dengan BRI. Artinya teman-teman kebayang yang di bawahnya itu ya. Yang di bawahnya artinya yang bukan BRI, bukan BCA itu termasuk Mandiri itu akan valuasinya akan kalah besar dengan GoTo ya. Jadi begitu luar biasa ya apa William ya. Valuasi dalam bisnis model yang kayak sekarang ini ya? Sebenarnya semua masa itu ada bisnis yang memang sesuai masanya ya. Jadi kalau di zaman tahun krisis ekonomi tahun 98 misalnya kan saat itu ada perubahan behavior. Tadinya di zaman Soeharto informasi itu begitu dikekang, relatif dikekang, sehingga orang-orang itu merindukan bahwa informasi ini akan kemudian terbuka. Kita bisa melihat setelah itu banyak sekali perusahaan-perusahaan media Indonesia yang go public, dan itu menjadi kemudian sebuah hal yang luar biasa. Dan di zaman, kalau di era 2000 awal di Amerika dengan kekuatan internet, orang menganggap bahwa pasar ini kemudian menjadi democratize gitu, jadi semua orang bisa punya akses. Tadinya retailer yang hanya bisa melayani kota di mana dia berada atau wilayah di mana dia berada, tiba-tiba seluruh pengguna internet bisa menjadi pelanggan Amazon dan seterusnya. Dan itu mendisrupsi dan kemudian diapresiasi. Dan apresiasinya itu tidak terjadi saat itu juga. Itu adalah meramalkan bahwa 10 tahun ke depan dunia akan berubah. Bahwa itu bukan lagi sebuah harapan tapi sebuah keinginan, bukan lagi sebuah keinginan tapi sebuah kebutuhan yang luar biasa. Dan di zaman COVID ini kemudian terjadi perubahan behavior lainnya. Tadinya digital itu masih dianggap sebagai sebuah keinginan gitu ya. Semuanya ingin berubah menjadi digital, tapi dengan COVID ini tanpa terasa sudah 17 bulan kita berada di masa pandemi dan keinginan itu sudah berubah menjadi kebutuhan. Tidak ada bisnis yang tidak lagi bicara kalau mereka tidak digital, mereka harus digital. Seluruh media pun harus digital seperti itu. Jadi mediumnya berubah. Kita bisa melihat bahwa dilema yang selama 17 bulan terakhir diributkan, mana yang lebih penting, kesehatan atau ekonomi. Ternyata kalau kita melihat bisnis-bisnis yang memilih untuk benar-benar fokus mendigitalkan presence mereka, ternyata dilema tersebut relatif bisa ditiadakan gitu. Kita juga mungkin bisa melihat keberhasilan negara Tiongkok ya menjadi raksasa di dunia digital ekonomi. Ini tidak terasa sebenarnya ada faktor COVID juga, yaitu COVID SARS pertama di tahun 2003. Jadi yang kita alami di dunia ini kan sekarang COVID SARS-19 sebenarnya adalah COVID SARS kedua. Tahun 2003 terjadi COVID SARS, tapi tidak menjadi pandemi global. Namun menjadi pandemi lokal di negara Tiongkok dan sekitarnya, Taiwan, Hong Kong, beberapa kota itu harus ditutup, termasuk Hangzhou misalnya, kota yang merupakan kota kelahiran Alibaba. Bayangkan di tahun itulah lahir Taobao atau versi marketplace domestiknya negara Tiongkok. Jadi sebelum pandemi tersebut, Alibaba itu adalah bisnisnya B2B, melayani eksportir atau importir, tapi tidak melayani para UMKM atau pedagang kecil.
ketika COVID SARS tahun 2003, mereka menyadari bahwa saat itu kan lockdown ya, semua pelaku bisnis harus tidak bisa beroperasi seperti umumnya, seluruh masyarakat harus berada di rumah selama 2 minggu, dan saat itu mereka seperti wajib militer yang tanpa disadari, seperti ada wake up call, terbangun dari tidur yang panjang bahwa pandemi ini tidak akan menjadi pandemi pertama dan terakhirnya, bagaimana kalau ini terjadi kembali? Dilema antara ekonomi dan kesehatan bagaimana? 2 minggu lockdown tersebut, ekonomi Tiongkok yang sedang tumbuh sangat luar biasa, tiba-tiba harus stagnan dan mengalami pertumbuhan negatif. Jadi di sanalah kemudian semuanya bangun dari tidur, semua elemen masyarakat, pemangku kebijakan, pemerintah, pebisnis, hingga masyarakat. Dan kita bisa lihat ya di awal-awal tahun 2000, ketika pengusaha Tiongkok itu semuanya berlomba-lomba masuk digital, dunia itu mencibir mereka, mengatakan bahwa Amazon-nya Alibaba adalah Amazon-nya Tiongkok misalnya, atau semua ada labelnya gitu. Ini adalah Twitter-nya Tiongkok, ini adalah Facebook-nya Tiongkok. Jadi dianggap mereka ini adalah copycat versi murahnya. Tapi kita bisa melihat bahwa fast forward dari tahun 2003 ke 2019, ketika terjadi COVID SARS kedua, tidak hanya negara Tiongkok merupakan negara yang relatif paling handal dalam menangani krisis ekonomi dan kesehatan, tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa produk-produk mereka tidak lagi menjadi produk-produk yang dicibir, tapi menjadi produk-produk yang dipandang punya kualitas kelas dunia, bahkan menjadi nomor 1 di dunia. Sosial media misalnya, sosial media masa depan sudah dianggap TikTok, dan TikTok itu datang dari Tiongkok. Handphone gitu ya, handphone yang tadinya handphone murahan sekarang pangsa pasar dunia, dan mereka punya kekuatan ya, yaitu kekuatan jumlah penduduk yang sangat luar biasa. Dan Indonesia sebenarnya kan mirip-mirip ya, kita punya populasi keempat terbesar di dunia. Jadi kalau kita bisa mengubah perspektif bahwa kita tidak boleh hanya jadi negara pasar, kita bisa melihat 270 juta pengguna ini adalah kekuatan untuk kita launchpad gitu ya, bahwa ini adalah modal yang sangat luar biasa. Maka takdir Indonesia itu sebenarnya adalah menjadi takdir bangsa pemenang, bukan menjadi takdir negara pasar. Inilah yang sebenarnya terlihat juga di masa COVID. Masa COVID ini tentu sangat sulit ya buat semuanya. Tapi kita bisa lihat krisis-krisis yang tadinya menjadi ributan kita semua. Misalnya soal kenapa APD atau masker saja kita mesti impor gitu ya. Tapi ternyata dengan cepat ini kemudian menjadi ruang untuk para UMKM kita berbenah. Brand-brand lokal kemudian lahir. Tidak lagi sekarang kita ributin soal APD lagi, tidak lagi kita ributin soal masker lagi, seperti itu. Dan inilah sebenarnya kekuatan Indonesia. Kita tidak hanya nomor 4 di dunia, itu kan berarti kita memang sebenarnya dari lahir saja sudah ditakdirkan sebagai bangsa besar gitu. Tapi tentunya jumlah itu tidak boleh hanya menjadi ukuran bahwa kita bangsa besar hanya dari jumlah penduduknya. Kita harus ubah jumlah penduduknya ini menjadi kekuatan yang produktif, dan kita harus melahirkan lebih banyak brand-brand nasional. Kita bisa lihat mungkin di awal-awal setelah Perang Dunia Kedua, kebanyakan brand-brand yang lahir itu kan dari Amerika ya. Tapi dengan cepat misalnya negara Asia seperti Jepang itu melahirkan brand-brand yang mendominasi. Dan kita bisa melihat bahwa Korea dan Tiongkok yang tadinya juga terlambat memulai atau menjadi negara pasar dulu atau negara produsen dulu dengan buruh murah, itu kemudian bisa mengubah menjadi sebuah negara yang menjadi pemenang di vertikal-vertikal tertentu. Kita bisa melihat Korea tentunya ya, dengan sangat luar biasa bagaimana mereka bangga dengan produk-produk buatan mereka sendiri, padahal jumlah penduduknya kan relatif jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Tapi dengan memanfaatkan negara sendiri sebagai launchpad saja, dan itu sudah mampu mereka melahirkan produk-produk yang tidak hanya bersaing menjadi tuan rumah di negara sendiri, tapi menjadi raja juga di negara-negara lain untuk beberapa vertikal tertentu. Inilah sebenarnya opportunity yang ada. Cuman memang di COVID SARS-19 ini semua negara terbangun dari tidur. Jadi kompetisi kita tentu jadi lebih berat. Tapi di sini saya sebenarnya optimis sih. Saya lihat ya inilah bagaimana anak-anak muda Indonesia juga punya
punya kemampuan dan punya garis start yang sama, karena tadi internet itu kemudian membuka pintu buat semuanya. Ya, kita berharap dengan mergernya Gojek dan Topet yang menempatkan Indonesia di mata dunia ya, karena valuasinya ada yang mengatakan wah udah gede banget, melampauin banyak perusahaan-perusahaan hebat dari internasional sebelumnya ya, akan membuat kebanggaan dan semoga diikutin oleh unicorn-unicorn yang lain ya, apa William ya? Selalu seperti itu ya. Jadi mungkin misalnya dari pengalaman saya pribadi memulai Tokopedia itu kan saya ditanyain terus-menerus tentang masa lalu industrinya dan masa lalu pribadi gitu. Itu karena kita saat itu belum memiliki role model atau panutan. Kebanyakan misalnya di Silicon Valley itu kenapa mudah sekali terjadi generasi-generasi pengusaha berikutnya karena sudah ada kisah suksesnya. Kalau sudah ada kisah sukses dan panutannya itu relatif lebih mudah. Karena tadi mereka itu ketika baru memulai, orang-orang itu sudah bilang ini akan jadi lebih besar dari pendahulunya. Dan itu selalu terbukti. Misalnya sebelum adanya Google, ada Yahoo. Sebelum adanya Facebook, ada Google, dan seterusnya. Jadi selalu ada perusahaan-perusahaan teknologi baru yang juga lahir karena ekosistem yang sudah terbentuk. Ekosistem pendanaan yang sudah percaya dengan... Seperti sepak bola gitu kan. Begitu kita bisa melihat bahwa talenta-talenta yang ditemukan, jadi talenta-talentanya juga dianggap lebih mahal. Dulu mungkin rekor transfer itu di angka tertentu, tapi rekor transfer itu juga mungkin itu seperti analogi valuasi ya. Kita bisa melihat bagaimana seorang Cristiano Ronaldo gitu itu akan memecahkan rekor, nanti pasti akan ada talenta baru yang ditemukan. Mungkin memang dalam 2 dekade terakhir Messi dan Ronaldo itu menjadi fenomena yang luar biasa, tapi kita bisa melihat ini pasti akan lahir talenta-talenta yang akan diapresiasi juga gitu. Nah, ini minimal kayak contohnya ketika Tokopedia berhasil menjadi perusahaan Asia Tenggara pertama yang mendapatkan pendanaan $100 juta, tidak lama setelah itu ya lahir banyak sekali perusahaan teknologi Indonesia seperti Traveloka, Gojek dan kawan-kawan yang kemudian jadi jauh lebih besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Dan ini juga harapan kita semua sih. Kalaupun pendiri-pendiri GoTo pada akhirnya gagal, minimal ya kami berharap kami membuat fondasi yang jauh lebih kuat sehingga pengusaha-pengusaha generasi berikutnya punya garis start yang lebih baik. Dan membuka pintu ya bagi perusahaan-perusahaan Indonesia berikutnya ya, William ya. Semoga. Ya. Emang tadi analoginya pemain bola, emang suka bola juga William dan Wijaya? Suka. Jadi saya banyak sekali belajar dari filosofi sepak bola sih. Klub mana tuh fansnya? Saya karena lahirnya 81, zaman-zaman besarnya itu nonton Juventus. Jadi ya saya penggemar Juventus sih. PSMS juga dong mestinya kalau Indonesia ya. Pematang siantar, Juventus. Pantas tadi ngomongnya Cristiano Ronaldo ya, karena mainnya di sana tadi. Oke, kembali rencana ke depan GoTo ini apa nih? Go publicnya kapan sih, William? Indonesia dan Amerika saya dengar ya, dual listing ya? Iya, tentunya kita punya satu cita-cita yang belum terwujud dan kita berharap bisa diwujudkan dalam waktu dekat, yaitu bagaimana membuat para mitra kami jadi pemilik saham. Jadi kami tidak lagi, bos kami itu hanya segelintir pemilik modal gitu ya, tapi bisa seluruh pengguna layanan kami. Nah, ini tentunya harapan terbesar kami. Dalam prosesnya tentu karena GoTo ini tanggung jawabnya besar gitu ya. Ini kan kami adalah bisnis kepercayaan yang terus bertumbuh besar karena adanya kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Tentunya proses governance-nya itu harus hati-hati dan sedang dipersiapkan gitu. Dan tadi dengan target dual listing, persiapannya juga tidak sederhana gitu. Tapi tentunya kita berharap bisa diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Boleh ada bocoran berapa persen yang akan dilepas ke Indonesia dan ke luar negeri? Masih digodok, jadi belum tahu. Nanti pada saatnya pasti akan diumumkan kepada semuanya. Oke. Dirasakan gabungan Gojek dan Topet ini benar-benar benefitnya untuk siapa aja, apa William?
jangan sampai hanya untuk pemilik founder-foundernya doang ini ya. Untuk masyarakat Iya. jelas ada dong ya. Kalau layanannya dari hari pertama kan memang Tokopedia dan Gojek ini lahir karena tadi menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar gitu. Dan tidak menunggu sampai go public, perusahaan Gojek dan Tokopedia ini memang selalu lahir berkembang karena adanya kekuatan talent-talent yang ada di perusahaannya. Berbeda dengan perusahaan generasi sebelumnya yang punya misalnya daya alam yang harus diolah, kalau resources utama dari perusahaan teknologi itu kan di kekuatan manusianya. Jadi dari hari pertama pun perusahaan ini sudah dimiliki oleh pegawai. Artinya ada program kepemilikan saham yang disusun dari sejak awal untuk pegawai-pegawai yang berprestasi dan berkontribusi. Dan jadi compensation package itu tidak hanya dalam bentuk gaji, tapi juga dalam bentuk program kepemilikan saham. Nantinya dengan go public tentunya ya ini akan dikembalikan kepada masyarakat yang percaya terhadap visi misinya GoTo, itu bisa menjadi pemegang saham dan bisa ikut menikmati perkembangan dari perusahaan tersebut. Kalau layanannya terus berkembang, dampaknya terus besar, ini kan enterprise value-nya juga makin tinggi, otomatis kepemilikan sekecil sebesar apapun yang dimiliki itu juga merasakan dampaknya. Perusahaan-perusahaan seperti Amazon dan perusahaan teknologi Amerika yang dikenal gitu ya, itu kan kita bisa melihat para pensiunan di Amerika kan yang menabungnya itu tidak lagi literasi finansialnya itu menabung hanya dalam bentuk deposito, tapi mereka percaya bahwa kalau mereka menjadi pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang mereka anggap akan sehat, bertumbuh terus, tidak hanya mengubah hidup generasi sekarang, tapi akan terus mengubah hidup-hidup dari masyarakat generasi berikutnya, mereka menjadi pemegang saham, jadinya uang yang diinvestasikan itu juga bertumbuh. Dan ini senang juga bahwa banyak perusahaan teknologi yang sedang mempersiapkan go public, sehingga produk-produk yang relevan buat masyarakat, khususnya generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang juga literasi finansialnya lebih tinggi. Saya yakin bahwa literasi finansial di Indonesia juga akan berkembang, jadi akan lebih banyak lah retail investor di Indonesia. Jadi ini memang mungkin momennya momen yang tepat gitu. Tapi kalau ditanya goal-nya GoTo ke depan, jangka panjangnya ingin seperti apa, kita ini ingin sebenarnya menjadi salah satu perusahaan yang paling punya makna di dunia. Jadi bukan enterprise value-nya yang dikejar, karena enterprise value itu lahir dari apresiasi masyarakat. Tapi bagaimana kita bisa menjadi perusahaan yang punya makna. Artinya, ya tadi, kita remember the day, mengingat alasan kenapa kita lahir di hari pertama. Kita lahir di hari pertama itu tadinya bukan untuk membangun sebuah bisnis raksasa, tapi sederhana menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat sehari-hari. Dan kalau ditanya masalah ke depan, 10-20 tahun ke depan, itu akan ada masalah apa? Salah satu masalah terbesar dunia, dan Indonesia punya kontribusi besar di sana, adalah masalah lingkungan. Kita bisa melihat bagaimana ini juga merupakan keprihatinan luar biasa bagi saya pribadi ketika 3 tahun lalu istri saya sedang mengandung anak pertama saya membaca 3 artikel yang sangat mengejutkan. Artikel pertama tentang Jakarta ini tenggelam 10-12 cm setiap tahunnya, yang mana Presiden Amerika barusan juga mengatakan bahwa Jakarta akan tenggelam di berapa puluh tahun ke depan gitu. Itu artikel pertama. Artikel kedua adalah tentang Pulau Jawa akan kehabisan air bersih di tahun 2040. Dan di tahun yang sama saya membaca artikel bahwa Jakarta menjadi kota dengan tingkat polusi terburuk di dunia, nomor 1. Jadi saya membayangkan anak saya lahir, umurnya 20 tahun nanti, dia sudah tidak punya akses ke air bersih, tidak punya akses ke udara bersih, dan tidak hanya itu, dia mungkin tinggal di bawah permukaan laut. Setiap hujan akan ada banjir menggenang luar biasa. Dan kalau bukan kita mulai dari sekarang menjadikan masalah itu sebagai PR yang penting untuk kita selesaikan, maka ini akan menjadi
bom waktu yang sangat besar gitu. Gojek dan Tokopedia lahir tadi menyelesaikan masalah, tapi kita juga tanpa kita sadari menciptakan masalah-masalah baru. Dengan Gojek membuat sektor tadi ojek yang tidak begitu efisien menjadi sangat efisien dan bisa punya penghasilan besar. Sekarang banyak sekali motor ojek online yang berlalu lalang di kota-kota yang padat. Itu kan berarti tingkat polusinya menjadi lebih besar. Dengan Tokopedia melakukan pemerataan ekonomi secara digital, semua orang bisa bisnis dari rumah. Tentunya jumlah paket-paket yang diantar itu juga menghasilkan sampah-sampah baru yang luar biasa. Nah, ini tentunya PR besar buat kami secara kolektif, GoTo bagaimana kita bisa menjadi pionir juga untuk mengubah masalah tersebut menjadi solusi-solusi baru. Kalau GoTo bisa melakukan ini dan kemudian GoTo bisa menjadi another success story dan role model, pastinya industri yang sama akan mengikuti. Dan tentunya harapan kami 10-20 tahun dari sekarang, GoTo ini bisa menjadi role model dari dunia. Seperti tadi kita lihat Tiongkok yang orang-orang menganggap mereka adalah copycat atau peniru gitu ya, pencontek, tapi sekarang mereka menjadi nomor satu di beberapa vertical dan termasuk kami juga selalu belajar tidak hanya lagi dari Amerika, tapi dari inovasi-inovasi yang terjadi di Tiongkok. Kami tentu berharap satu hari nanti dunia yang belajar dari Indonesia. Jadi Indonesia tidak terus-menerus harus belajar dari dunia, tapi satu hari nanti dunia bisa belajar dari Indonesia. Keren. Mergernya Gojek dan Topet membuat valuasi perusahaannya triple kali ya dari sebelumnya, dan pasti juga akan membuat net worth dari seorang William Tanuwijaya juga karena memiliki saham di perusahaan ini akan juga menjadi naik. Saya membaca kemarin William Tanuwijaya top 5 anak muda terkaya di Indonesia. Bagaimana perasaan seorang William Tanuwijaya mengingat dulu berasal dari keluarga biasa-biasa saja di Pematang Siantar, sehingga uang kuliah pun dibayar dari bekerja di warnet? Sebenarnya saya belum benar-benar mengerti betul sih bagaimana kekuatan materi itu bisa. Selama ini misalnya ya dalam pengalaman 12 tahun membangun Tokopedia, sering ditawari bahwa mau nggak Tokopedia dibeli. Jadi di setiap momen-momen tersebut ya saya punya kesempatan untuk menikmati dan bisa pensiun, bahkan untuk beberapa generasi berikutnya ya sudah berkecukupan gitu. Tapi bukan itu sih yang dicari gitu. Kalau yang dicari tentunya ya tinggal dijual saja gitu. Jadi walaupun memang itu keputusan yang tepat tanpa saya sadari gitu ya, bahwa ternyata setiap tahunnya Tokopedia naik terus ya. Naik terus gitu ya. Jadi kekayaan saya di atas kertas itu juga naik terus. Tapi ya sampai sekarang saya juga belum tahu bagaimana cara menikmatinya. Tapi satu hal yang saya pelajari, uang itu di tangan yang tepat bisa menjadi kekuatan yang sangat positif. Contohnya Tokopedia, Gojek tidak mungkin berkembang sampai sekarang tanpa kekuatan modal juga. Artinya kan kami juga sangat rajin di pasar gitu ya, berusaha menjual mimpi apa yang akan kami bangun, mencari orang-orang pemodal yang percaya dengan visinya kami, bahwa walaupun ini lahir di emerging market, lahir di Indonesia, tapi kami pasti bisa mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan global. Dan ternyata ada ya tadi investor-investor global yang percaya menitipkan dana mereka untuk modal bersaing gitu. Ibaratnya klub bola kan kami klub kecil gitu, tapi klub kecil yang karena dapat pendanaan kami bisa bersaing terus di liga papan atas seperti itu. Bisa naik kelas terus gitu. Nah, jadi mungkin satu hikmah yang saya dapatkan ini ya buahnya tadi tanpa saya sadari nanti saya akan punya kekuatan modal juga. Jadi apa yang saya bisa lakukan, misalnya, ya saya tentunya berharap saya bisa membantu pengusaha-pengusaha generasi berikutnya, sehingga saya bisa menjadi pemodal tahap awal mereka, bisa menjadi angel investor mereka. Saat mereka punya ide, saya melihat bahwa ini mungkin mengingatkan saya kepada perjalanan saya di awal-awal,
Dan saya bisa melihat bahwa ini adalah ide besar yang mungkin lebih awal dibandingkan masanya. Ya, ini kan seperti di Amerika ya, misalnya Elon Musk dan seterusnya itu kan terus-terusan menjadi, selain pengusaha mereka juga jadi pemodal dari Peter Thiel misalnya, the PayPal mafia gitu. Mereka adalah orang-orang yang di balik lahirnya perusahaan-perusahaan teknologi raksasa generasi berikutnya. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan. Kemudian hal-hal seperti lingkungan yang mungkin tidak akan profit mungkin selamanya, tapi perlu dilakukan. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang memang sudah selesai gitu. Ibaratnya Bill Gates bisa membangun fondasi terbesar di dunia itu karena hidup dia sudah selesai di usia yang relatif begitu muda gitu. Dan Bill Gates sudah sudah step down dari tugas dia sebagai CEO Microsoft relatif sangat awal gitu. Dan dia terus berkembang, dia terus belajar tentang teknologi, dan dia menggunakan kekuatan modal yang dia miliki sebagai pribadi itu untuk melakukan hal-hal yang life changing buat generasi berikutnya. Ada dua hal yang saya mau konfirmasi. Satu, jadi William Tanuwijaya itu kayak Elon Musk ya. Jadi belum ada satupun saham yang dia jual. Belum ya? Saya pernah jual saham saya sedikit sekali saat saya mau menikah. Jadi saat menikah saya tidak punya uang, jadi saya selalu mengambil gajinya juga gaji pas-pasan dari dulu. Jadi saat itu saya juga masih tinggal di rumah kontrakan dengan ibu, 20 juta rupiah 1 tahunnya. Tapi saya saat itu perusahaannya sudah nilainya unicorn gitu. Tapi ya saya ingin juga bisa inilah memberikan hidup yang lebih baik buat calon istri. Jadi saya menjual secukupnya saja. Bisa lakukan pesta pernikahan juga kecil, hanya terbatas gitu ya, dan ya relatif sederhana. Jadi saya potong, William Tanuwijaya memiliki founder dan pemilik perusahaan unicorn itu cuman mengontrak rumah yang 20 jutaan setahun. Saat itu ya. Jadi saat itu bahkan saat hujan itu atapnya sempat bocor gitu. Maksudnya karena sudah rumah tua gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena tadinya saya juga memang besarnya misalnya ya kosnya juga. Maksudnya saat itu saya tidak pernah tahu ya. Maksudnya saya sudah tahu, saya pikir ini sudah proper gitu. Tapi istri kebetulan juga berasal dari keluarga yang relatif lebih berada, jadi ya saya juga ingin bisa memberikan kehidupan yang layak. Luar biasa. Nomor 2, saya mau konfirmasi. Saya cari-cari informasi. Kalau mau di-sharing boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Orang pertama yang percaya kepada Anda invest ke Topet itu siapa sih, William? Itu atasan tempat saya bekerja. Jadi saya dengan Leon itu sudah berkenalan dari perusahaan sebelumnya, bekerja bareng. Terus Leon kemudian mengajak saya bergabung di perusahaan pamannya, jadi saya bekerja bareng. Terus ya ide Tokopedia itu ya kami sempat pitching kemana-mana. Pada akhirnya pemodal pertamanya itu adalah ya tadi bos tempat kami bekerja di saat itu. Oh gitu ya. Luar biasa. Nggak perlu disebut namanya juga ya. Pokoknya pamannya Leon gitu ya. Benar. Saya ingat betul saya kaget waktu Kevin WA saya dan katanya William Tanuwijaya ingin berkunjung ke rumah saya. Wah, saya kaget. Saya mau diapain nih gitu. Saya pikir saya mau dilamar jadi apa gitu. Ternyata kita diskusi luar biasa dan akhirnya Topet mempercayakan untuk invest atau menjadi partner kamilah gitu. Jadi satu hal yang ingin saya ingat betul pembicaraan waktu itu tentang beberapa pencapaian ya atau milestone ya, bahwa Topet itu omzetnya 1% dari produk domestik bruto atau PDB-nya Indonesia ya, William, betul ya? Benar. Jadi ini adalah omset dari para mitra penjual. Jadi betul. Kalau dalam 1 tahun sudah berkontribusi terhadap 1% ekonomi nasional. Sekarang dengan merger ini makin besar. Gojek juga memiliki kontribusi relatif
di angka 1%. Jadi kalau digabung itu 2%. GoTo sudah berkontribusi 2%. Jadi sekitar 2,2 triliun dolar, betul? Ekonomi Indonesia itu di 1 triliun dolar ya. Jadi 2% dari 1 triliun 2% dolar. dari 1 triliun dolar. 2% dari 1 triliun dolar. Wow. Benar. Gede banget ya. Iya, dan menariknya ini bukan kanibal ya. Jadi yang kami lihat ini bukan ekonomi lama menjadi ekonomi baru, tapi ada ekonomi baru yang benar-benar lahir. Jadi misalnya tadi di Tokopedia banyak sekali pengusaha-pengusaha baru, apalagi di zaman COVID ini, mereka kemudian menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan seterusnya. Sama juga, tadinya kalau di generasi sebelumnya mahasiswa-mahasiswi yang punya waktu luang, ya relatif, pekerjaan yang mereka bisa lakukan itu terbatas. Tapi sekarang dengan GoTo ekosistem mungkin ya di waktu luangnya mereka bisa menjadi kurir, kemudian dengan penghasilan dari kurirnya mereka bisa menabung untuk menjadi modal usaha mereka, memproduksi barang, kemudian produk mereka bisa dijual di platform marketplace seperti Tokopedia, dan kemudian membangun brand-brand baru nasional. Di sini ini kita berharap sebenarnya bagaimana lebih banyak lahirnya brand-brand nasional gitu. Kita ingat misalnya di generasi sebelumnya ada produk-produk seperti saya sebut brand misalnya Indofood gitu ya, Indomie yang menjadi signature dari produk Indonesia yang mendunia seperti itu. Dan di generasi kita sekarang harusnya lahir lebih banyak lagi brand-brand nasional karena tadi tembok-tembok penghalang itu relatif sudah lebih rendah gitu. Kalau di generasi sebelumnya kan punya produk berarti harus cari pemasaran, harus misalnya memasukkan produk mereka di swalayan-swalayan yang ada, di minimarket yang ada. Kalau generasi sekarang kan mungkin kalau mereka mau masarin ke minimarket yang ada, tidak punya koneksi, tidak bisa, tapi dengan sosial media itu ternyata mereka bisa membangun kanal pemasaran baru. Dan setelah brand mereka terkenal, kemudian ternyata terbalik. Pemilik minimarket yang mengontak mereka, menanyakan apakah bisa juga menjual produk mereka. Nah, ini kan sebuah hal yang fenomena-fenomena baru yang tidak terjadi di generasi sebelumnya. Itu sebenarnya salah satu harapan besar ekosistem GoTo sih. Oke, kalau Gojek kan kita udah tahu, udah go regional lah ya, ada ke beberapa negara-negara ASEAN yang lain. Bagaimana Topet dengan merger ini, William? Ini sebenarnya Gojek dan Tokopedia dari hari pertama, goalnya itu tentu ingin menjadi perusahaan kelas dunia ya, yang kebetulan lahirnya di Indonesia. Ya. Namun di Tokopedia saya juga belajar bahwa tidak boleh seperti lebih besar pasak daripada tiang. Kita harus tahu kemampuan dan medan perang kita. Untuk menangin sebuah perang harus ada battle atau pertempuran yang kita korbankan. Jadi ini adalah tentang bermain di mana garis finishnya itu kita tidak set jangka pendek, tapi kita setnya jangka panjang, infinite game, bukan finite game. Dengan konsep berpikir seperti itu, maka kami di Tokopedia melihat Indonesia ini sendiri, karena negara dengan penduduk terbesar keempat, begitu penting untuk seluruh raksasa-raksasa global menang di Indonesia. Kalau kita tidak fokus hanya bertempur di Indonesia, maka kesempatan kita untuk punya chance untuk bertahan dan menang itu jadi lebih kecil karena menjadi distraction. Dan dengan keterbatasan yang ada, maka 12 tahun terakhir Tokopedia memfokuskan kita harus benar-benar mengeluarkan produk yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan pebisnis Indonesia. Di sanalah kita kemudian dengan modal kedekatan itu menyelesaikan masalah sedikit lebih baik dibandingkan pilihan-pilihan yang lainnya. Atau minimal kita punya nilai-nilai yang lebih dekat dengan para pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Dengan itu kalau kita sudah bisa menang di Indonesia, kita punya seperti home base atau markas yang kemudian kita bisa menyerang atau ekspansi ke negara-negara
pasar lainnya yang sesuai profilnya kalau kita bisa menjadi solusi di daerah tersebut. Kalau tidak, ya tentunya itu menjadi pertimbangan lainnya. Lihatnya seperti itu. Jadi mungkin ada dua anekdot yang saya atau kami di Tokopedia ambil. Yang pertama dari melihat keberhasilan beberapa perusahaan, khususnya yang model bisnisnya di sektor e-commerce atau marketplace. Perusahaan seperti Amazon atau Alibaba, saat mereka sudah go public, mereka melakukan dua strategi. Yang pertama adalah globalisasi, yang kedua adalah evolusi. Amazon misalnya sibuk ekspansi ke Tiongkok, sibuk ekspansi ke berbagai negara lainnya, tapi ternyata ekspansi-ekspansi tersebut relatif tidak begitu berhasil. Tapi apresiasi terhadap pasar mereka itu adalah lahir dari evolusi strategi mereka. Misalnya Amazon kemudian lahir AWS, masuk ke cloud computing dan seterusnya. Sama juga dengan Alibaba. Alibaba tadinya juga ekspansi setelah IPO ke pasar Amerika dan seterusnya. Tapi ternyata ya Alibaba kekuatan pasar terbesarnya masih di Tiongkok. Di Amerika relatif orang tidak menggunakan. Sama juga di Tiongkok orang tidak menggunakan Amazon, orang menggunakannya Alibaba, seperti itu. Jadi itu bagaimana walaupun mereka mencoba ekspansi, ternyata kekuatan mereka itu tetap ada di home base mereka, dan nilai enterprise value mereka itu lahir dari produk-produk mereka yang lebih bervariasi dan lebih dekat kepada masyarakat di mana mereka melayani. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya belajar dari seorang Jack Ma. Jack Ma pernah mengatakan dia saat di tahun 2003 mendirikan Taobao atau marketplace domestiknya, dia sempat dicibir bahwa ini seperti dianggap sebagai orang gila, crazy Jack. Dia dianggap gila karena eBay adalah marketplace terbesar dunia saat itu untuk consumer to consumer, mengakuisisi pemilik pangsa pasar terbesar di Tiongkok saat itu, kalau tidak salah namanya Eatsnet, dan diakuisisi, dan eBay memberikan teknologi mereka, memberikan modal kerja besar, dan Alibaba baru mau mulai. Jadi ditanyain oleh jurnalis-jurnalis yang ada, bagaimana mungkin seorang guru bahasa Inggris berusaha menantang perusahaan kelas dunia yang datang dari Amerika yang punya teknologi, punya modal, dan tidak hanya itu, sudah membeli perusahaan yang sudah menjadi nomor satu di Tiongkok saat itu untuk industri consumer to consumer, untuk sektor vertikal tersebut. Analogi Jack Ma sangat bagus saat itu. Dia mengatakan bahwa eBay itu seperti ikan hiu di samudra yang luas. Alibaba adalah buaya di sungai Yangtze. Jika buaya bertarung dengan hiu di samudra, buaya jelas kalah. Tapi kalau mereka bertarung di sungai Yangtze, harusnya buaya yang menang. Itu adalah kearifan lokal yang saya tangkap, dan kalau saya analogikan ke Indonesia, Indonesia ini jauh lebih pelik. Indonesia, sungai-sungai kita, samudra kita itu isinya sudah hiu-hiu dan buaya-buaya global, dengan modal yang jauh lebih besar, dengan kekuatan yang jauh lebih kuat, dan kita yang tertinggal adalah menjadi komodo di daratan. Jadi kita masuk sungai pun susah nih, apalagi masuk ke samudra. Tapi kalau kita tidak mempertahankan daratan kita, maka tadi 100% kita jadi negara pasar. Jadi saya sempat menceritakan analogi ini ke seluruh tim di Tokopedia. Jadi kita tadi dengan semangat bambu runcing, kita mau jadi the Komodo Dragon of Indonesia. Bahwa ya ayo kita tarung di daratan, harusnya komodo itu punya kesempatan menang melawan buaya, apalagi hiu gitu. Keren. Oke, terima kasih William. Mungkin inilah akhir dari podcast yang sangat luar biasa. Barangkali ada pesan ya untuk anak-anak muda yang sekarang juga ingin main di e-commerce, ingin main di tech company. Untuk sukses itu apa yang harus dilakukan? Menyelesaikan masalah ya. Jadi carilah, menurut saya kita ini harus menemukan tujuan hidup kita. Kalau kita bisa menemukan tujuan hidup kita, kita beruntung sekali. Dan bagusnya itu tujuan hidup kita ini sesuatu yang nyambung dengan kegelisahan kita.
setiap orang pasti punya kegelisahan yang berbeda. Lihatlah sekeliling kita, masalah apa yang menjadi kegelisahan kita gitu. Dan jadikanlah itu sebuah mimpi besar yang saya selalu berusaha mengajak orang untuk bermimpi dengan mata terbuka. Apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan, itu harus konsisten. Dan kalau kita bermain dengan garis finish yang sangat jauh gitu ya, itu mimpi sebesar apapun pasti bisa berubah jadi kenyataan karena tadi menjalani sebuah proses, kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan. Dan Mas Helmi dalam beberapa kesempatan selalu bertanya tentang mana yang lebih penting, kerja keras atau kerja cerdas. Dan buat saya, tidak mungkin kita bekerja cerdas tanpa bekerja keras gitu. Betul. Hard work beats talents when talents fail to work hard gitu kan katanya. Jadi buat saya, kenapa saya juga tadi menyebut seorang Cristiano Ronaldo, karena menurut saya Cristiano Ronaldo tentu berbakat, tapi sebenarnya bukan pesepak bola yang memiliki bakat paling luar biasa di dunia. Tapi kita bisa melihat sampai di usianya sekarang ini, dia mungkin adalah pesepak bola dengan etos kerja terberat gitu ya, terkeras ya di generasinya dia gitu. Jadi kalau kita bisa terus bekerja keras dan tadi bermimpi dengan mata terbuka dan berusaha mengambil sebuah masalah yang begitu dekat dengan hati kita, kita begitu peduli, maka saya yakin Indonesia sesuai tadi cita-cita pendiri bangsa, takdirnya adalah sebagai takdir bangsa pemenang. Dan ayolah kita sesama anak muda Indonesia, sama-sama kita wujudkan takdir kita bahwa kita adalah bangsa pemenang. Oke, thank you William. Jangan lupa di salah satu aulanya William Tanuwijaya, di satu ruangannya dia memajang kata-kata ya, quote dari Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau meleset, pasti nyangkutnya di bintang-bintang. Artinya apa? Seperti yang dia bilang tadi, jangan pernah takut untuk bermimpi. Begitu ya, Om William ya? Setuju sekali, Mas Helmi. Thank you, Bos, atas waktunya. Dan saya percaya ini menjadi inspirasi dan akan sangat bermanfaat. Sukses terus dengan go-to-nya dan kita menantikan terobosan-terobosan yang akan membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Itulah podcast saya dengan William Tanuwijaya, founder dari Tokopedia. Ya, satu kebanggaan Indonesia yang sekarang merger dengan kebanggaan satu lagi, ya dengan founder juga orang yang hebat, Pak Nadiem, ya, dan menjadi kebanggaan, tambah kebanggaan, menjadi triple, quadruple, ya, kebanggaan bagi Indonesia. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.